Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kasus, atau bukan kasus, ya, rame-rame masalah endorse saham MCAS, ya, oleh Raffi Ahmad dan Ari Lasso, ya, katanya melakukan endorse, ya, padahal beliau berdua sudah melakukan klarifikasi, tidak ada endorse, tapi sekedar sharing pengalaman pribadi sebenarnya, ya. Tapi gara-gara masalah ini jadi rame dan beberapa media, ya, memberitakan, ya, diantaranya ini saya ambil dari Kompas. Endorse Raffi Ahmad atas saham MCAS yang berujung teguran Bursa Efek Indonesia, ya. Ini
Saya bacakan sedikit. Profil PT MCAS Integrasi dalam kode sahamnya MCAS ya, tengah jadi sorotan. Ini setelah dua selebriti kondang yaitu Raffi Ahmad dan Ari Lasso secara bergantian atau bersamaan memamerkan kepemilikan portfolio di perusahaan teknologi digital tersebut ya. Nah, ini nanti bisa dilihat dibaca sendiri di beberapa media. Kata Raffi Ahmad, pertama kalinya gue menginvestasikan tabungan gue di satu perusahaan namanya MCAS. MCAS ini salah satu perusahaan di bidang teknologi. Coba deh kalian telusuri MCAS. Mantap guys gitu ya, kata Raffi Ahmad di akun media sosialnya. Uang yang gue taruh selama kurang lebih 2-3 minggu sudah naik 20% menuju 30%. Gila gokil banget guys ya. Ya artinya di sini ya sebenarnya itu sharing pengalaman pribadi dan memang betul ya, artinya memang naik MCAS ini gila-gilaan ya. Tapi masalahnya ya memang ini lagi rame-ramenya para tokoh selebriti Yusuf Mansur ya, Kaisang, Raffi Ahmad, Ari Lasso memberikan uh, ya beberapa inilah ya saham-saham pilihan sebenarnya gitu ya. Yang kita bahas bukan masalah itu, tetapi sebenarnya benar nggak sih MCAS ini sahamnya kemahalan atau ketinggian gitu kan ya. Ya kalau misalnya masalah nilai itu sebenarnya yang relatif sih ya, ya artinya tergantung persepsi dan pandangan masing-masing investor. Ya, tapi tentunya ada ya semacam ya kayak patokan ya, kewajaran harga saham itu bisa dilihat dari sisi keuangan dan pertumbuhan ya, prospek ke depan itu sebenarnya bisa dinilai ya. Sebenarnya ketika naik 20%, 30% dalam 2 minggu ini wajar apa enggak ya? Kayak contoh misalnya di video yang kami yang lain, misal Antam ya minggu ini naik puluhan persen ya, 30-an persen. Jadi Antam, Tin, Singko ya, Adikarya, PTPP ya, Waskita dan sebagainya naik 15%, 17% dalam seminggu ya. Ya sebenarnya masih wajar-wajar saja ya kalau memang ada prospek, kemudian apa? Ada prospek pertumbuhan, ada news yang penting, yang bagus, ya sentimen yang positif itu wajar. Ya, cuma untuk menilai apakah itu masih dalam batas yang normal atau tidak, kita harus melihat value-nya ya, nilai investasinya atau nilai atau harga sahamnya tadi. Ya, kalau kita lihat misalnya grafik MCAS ya, memang di sini kelihatan ya MCAS naik cukup tinggi nih, memang ya hampir semua saham memang naik ya ketika euforia krisis COVID sudah diharapkan berhasil dengan vaksinasi, hampir semua saham naik puluhan persen ya, bahkan video-video kami yang lain ada yang naik 800%, 1000% ya dari dibandingkan dengan harga terendah yang pernah terjadi di Maret ya. Ini sama ya, MCAS juga naik ya, di kisaran semula di 1900 sampai 2000, sekarang 4500 ya, mungkin 2 kali lipat ya, 100% ya dalam ya waktu mungkin 2 bulan 3 bulan ya. Ini hal yang memang hampir semua rata-rata saham naik ya. Ya cuma masalahnya dari sebagai investor kita memang harus melihat ya apakah kenaikan itu masih wajar, kemudian bagaimana likuiditasnya gitu ya. Ini yang harus kita lihat. Ya, kalau dilihat dari likuiditas misalnya ya, ini MCAS MCAS ini relatif ya kecil lah ya, apa namanya, emiten kecil dan likuiditasnya tipis ya. Sebagai contoh nih tanggal 8 Januari Jumat kemarin itu ditransaksikan hanya 4,4 miliar ya, sedikit ya.
dengan volume hanya 9.000 lot ya, mungkin gara-gara kasus tadi ya. Jadi orang lebih berhati-hati. Coba kita lihat. Ya, ini sebelumnya hanya puluhan ribu lot ya, 46.000 lot ya, 34.000 lot ya. Artinya tidak tidak terlalu besar nilai transaksi dan volumenya ya. Artinya kalau saham-saham seperti ini memang gampang diangkat, gampang digoreng ya istilahnya ya. Gampang dimainkan naik turun dengan cepat. Ini memang relatif lebih mudah dibandingkan saham-saham yang nilai kapitalisnya besar kayak Telkom ya, Antam dan sebagainya. Artinya yang perlu kita cermati ya memang untuk saham-saham yang gampang dinaikkan itu juga gampang untuk drop ya, puluhan persen. Jadi resiko saham memang seperti itu, naik bisa tinggi sekali tapi turun juga bisa drop ya, sampai puluhan persen, ratusan persen tuh biasa di pasar modal ya. Makanya kita sebagai investor harus hati-hati untuk melihat pertama fundamental, kemudian kewajaran harga sahamnya ya. Jadi masyarakat perlu diedukasi apakah saham itu sudah over value ya, sudah tinggi belum, sudah terlalu tinggi atau masih wajar atau masih normal kenaikannya, itu yang perlu kita lihat ya. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan selebriti, misalnya ada satu saham yang naik puluhan persen tapi tidak tahu ya, sama seperti membeli kucing dalam karung kan. Jadi kita tidak membeli saham itu bukan tebak-tebakan, bukan perjudian, sebenarnya investasi kan. Artinya kita membeli saham itu membeli prospek perusahaan gitu kan, membeli kinerja apakah itu perusahaan bagus atau tidak. Ya, artinya sebagai investor kita perlu mencermati pertama fundamentalnya ya, apakah itu perusahaan bagus, bagaimana prospeknya, bagaimana likuiditas perdagangan sahamnya, itu harus kita perhatikan ya. Kalau saya ditanya misalnya apakah MCAS sudah ketinggian sih gitu kan ya. Ya sebenarnya kalau dilihat dari nilai buku ya, nilai buku dengan nilai pasar yang sekarang, kalau kita lihat misal kinerja sampai September 2020 ya, ini MCAS. Penjualannya 8,6 triliun di September 2020 ya. Laba hanya 17 miliar. Jadi minim ya, karena kalau saya lihat di laporan keuangan MCAS ya, ini lebih jelas laporan keuangannya MCAS integrasi ini. Pendapatan 8,6 triliun meningkat dari tahun sebelumnya September 2019 7,8 triliun ya. Kemudian laba kotor juga namun karena beban pokok pendapatannya naik ya, sehingga laba kotornya malah turun ya dibandingkan September 2019 menjadi 175 miliar. Kemudian laba usaha 132 miliar turun jadi 102 miliar. Nah, ini yang saya lihat beban yang cukup besar di MCAS yaitu adanya kerugian investasi ya. Yang semula keuntungan investasi tahun 2019 itu 103 miliar, sekarang justru rugi 17 miliar. Jadi langsung drop kan ya. Nah ini ada kerugian yang cukup besar yang perbandingan dengan 2019. 2019 untung 103 miliar, di 2020 itu rugi 17 miliar. Karena ini MCAS kan memang ada beberapa investasi ya. Dia ya sama dengan di kondisi bursa lah ya. Ketika 2019 kan memang bagus ya. Tapi di 2020 ini banyak saham-saham yang berguguran sehingga MCAS membukukan kerugian dari investasi. Akibatnya laba neto berjalan turun drastis ya. Dari 197 miliar menjadi 61 miliar. Ini yang terjadi di MCAS ya. Artinya harga sahamnya
juga turun ya di September 2019 berdasarkan laporan keuangan ini di 1950. Nah, cuma masalahnya sekarang ini MCAS ditransaksikan dengan harga terakhir kemarin di 4570 ya, closing tanggal 8 Januari. Artinya kalau dibandingkan nilai bukunya itu MCAS berapa? 10 kali lipat ya. Jadi ya sudah cukup mahal ini ya. Jadi kalau saya menilai pendapat saya pribadi ya, disclaimer ya, ini semua tergantung keputusan investor. PBV-nya 10 kali ya, pernya 171 kali, itu kan ya tidak wajar atau tidak terlalu tinggi nilainya ya. Artinya rata-rata per dari bursa kan katakanlah 14 sampai 16 ya, 18 kalaupun paling tinggi misalnya gitu ya. Misalnya untuk perusahaan teknologi ya, katakanlah kita ambil telekomunikasi, Telkom ya. Telkom hanya ditransaksikan dengan pernya 15 kali ya. Dan PBV 3,5 kali, kan wajar ya, normal. Excel ya, Excel berapa? Excel Komindo pernya 10 kali ya. Artinya kalau perusahaan yang sudah memiliki per sampai ratusan kali kan nggak wajar gitu kan ya, tidak terlalu tinggi nilainya pernya. Kemudian PBV-nya juga 10 kali kan, artinya 10 kali nilai bukunya ya, jadi terlalu tinggi. Ini yang beresiko kalau investor misalnya beli MCAS di 4.500-an, nanti tiba-tiba katakanlah terjadi kasus dan drop gitu kan ya, misal di balik ke 800-an atau balik ke 1000-an kan, ini turun ratusan persen, artinya investor kerugi besar. Nah, ini di sini yang perlu dicermati oleh investor publik ya, terutama investor pemula ya, dalam menilai sebuah saham itu ya harus dilihat fundamental, kinerja keuangan ya, prospek ke depan ya. Kalau kita lihat misalnya prospeknya ya MCAS, memang beberapa ini perusahaan yang teknologi yang cukup kreatif ya, banyak memberikan membuat proyek-proyek teknologi ya. Sebenarnya sudah saya ulas beberapa kemarin di MMX, misalnya anak perusahaan MCAS yang sudah mendapatkan kontrak dari Kimia Farma untuk cloud advertising ya, bisa dilihat di video kami sebelumnya. Ya kalau di MMX misalnya masih wajar karena range harganya masih normal ya. Nah, kemudian ini MCAS menggandeng Telkomsel meluncurkan biji saham misalnya. Kemudian MCAS akan meluncurkan, kemudian saya baca juga mau untuk kayak belanja untuk makanan gitu ya, untuk meluncurkan Digi Resto ya, MCAS gandeng si cepat resmi luncurkan Digi Resto, artinya akan membuat semacam GrabFood ya, GoFood seperti itu ya. Artinya orang konsumen bisa memesan makanan by online ya dengan aplikasinya MCAS, kemudian pengirimannya dengan si cepat ya. Jadi sebenarnya kan bagus ya, artinya memang kreatif dan membuat peluang-peluang bisnis baru ya di bidang teknologi. Ya cuma masalahnya apakah bisa menyaingi dengan GoFood ya, GrabFood dan sebagainya, itu yang ya perlu dilihat ya. Kalau memang nanti berhasil bagus ya bisa jadi harga sahamnya juga terus meningkat ya. Tapi apakah itu kan perlu perlu pembuktian nanti di pasar ya. Jadi dalam hal ini memang kalau kondisi yang sekarang ya artinya dengan kondisi kinerja keuangan yang sudah terjadi sampai sekarang ya memang over value ya, terlalu tinggi harga MCAS ya. Tapi kalau misalnya nih
bisnisnya MCAS mungkin terganggu ya, mungkin likuiditas terganggu dan sebagainya, itu MCAS bisa turun kembali. Artinya di sini investor perlu cermati dan hati-hati ketika membeli sebuah saham ya, tidak sekedar ikut-ikutan selebriti ya. Ya, cuma mungkin nanti saya bahas yang lain, misalnya bagaimana dengan saham yang Yusuf Mansur misalnya kan, ya ini bisa Adikarya, kemudian Waskita, PTPP ya, itu kan memang ada sinyal bagus dan ada sentimen bagus ya itu, dan harga sahamnya masih wajar walaupun naik 17%, 20% dalam seminggu itu masih, menurut saya masih wajar karena prospek kedepannya sangat bagus gitu ya. Atau kembali ke harga sebelum krisis gitu kan ya. Ya ini perlu dilihat ya. Jadi artinya video ini kami buat agar edukasi ke investor ya, terutama investor pemula dan investor publik ini ya. Kita dalam melihat saham memang harus hati-hati dan melihat risk and return-nya ya, artinya memang high risk high return ya. Keuntungannya besar tetapi memang return yang diharapkan juga bisa besar. Jadi lebih wise, lebih bijaksana dalam berinvestasi sehingga investasi kita tetap bertumbuh dan memang menghindari saham-saham yang berisiko tinggi ya. Ya, baik, itu saja. Silahkan jika Anda setuju ya bisa komen di bawah ya, tapi kalau tidak setuju ya silahkan ya. Ini masing-masing punya pendapat dan penilaian sendiri-sendiri ya. Demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.